Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Alhamdulillah wassalam. Dalam kesempatan ini saya akan bagaimana cara praktek ruqyah di rumah pribadi atau di tempat usaha, apalagi misalkan ada gangguan gaib atau ada sejenis sihir ya, atau ada energi negatif. Yang pertama, terus yang muslim ambil air wudhu terlebih dahulu sebelum memulai, dilanjut tawasul. Tawasul itu seperti contohnya ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW Al-Fatihah satu kali. Untuk tata cara tawasul atau hadiahan di video sebelumnya sudah ada di tahap 9, 10, 11, 12 itu ada tawasulnya ya, tawasul kanjeng Nabi, tawasul sahabat, malaikat muqarrabin, Syekh Abdul Qadir Jalani, itu ada, saya udah di video sebelumnya. Setelah melakukan tawasul, kita berdoa sama Allah ya, untuk meruqyah rumah atau tempat usaha yang ada energi negatifnya atau ada gangguan gaibnya. Yang utama mohon sama Allah perlindungan, mohon kekuatan sama Allah agar kita diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, terutama bagian gaib ya, mohon pergaib sama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saat nanti ruqyah dalam rumah itu kita tidak terjadi benturan energi ya, apalagi kalau misalkan di rumah tersebut ada gangguan gaibnya. Nah, nanti yang meruqyah ini memang harus ada kemungkinan kalau yang sudah meruqyah pasti yang namanya pergaulan gaib sudah mengamalkan. Jadi pergaulan gaib itu ada di amalan-amalan sebelumnya di tahap-tahap pengobatan non medis. Yang pertama, bagaimana cara kalau yang misalkan di rumah itu nggak ada gangguan gaibnya atau apalah ya, tapi kita niatnya meruqyah untuk membentengi agar rumah kita agar tidak dimasuki oleh kekuatan energi negatif. Itu lakukan azan 4 sudut searah jarum jam ke kanan. Jadi kalau misalnya pintu misalkan di depan, berarti kalau jarum jam ke kanan berarti ke kanan dulu. Nah, kita sebelum kita melakukan ruqyah di sudut tersebut, niatkan memohon sama Allah perlindungan, niat memagari rumah, apapun kekuatan energi negatif yang akan masuk ke rumah ini, ya Allah bakar dan hancurkan, baik itu sifatnya negatif dari makhluk gaib bentuk sihir, jin atau manusia. Jadi pagari, insya Allah itu rumah kita dipagari oleh suatu kekuatan doa. Jadi kalau misalkan ada yang mau maling, ada misalkan ada yang ke tempat rumah kita, itu terlihatnya api. Jadi niatkan contoh bisa seperti ini. Ya Allah ya Rabbi, hamba berniat meruqyah rumah ini, membentengi rumah itu dari apapun kekuatan energi negatif, baik dari jin dan manusia, bakar dan hancurkan ya Allah. Amin. Al-Fatihah satu kali. Setelah lanjut Al-Fatihah sekali, itu masih di depan sudut, dilanjut kita adzan ya, adanya kalau adanya cuman adanya ya terdengar oleh kita sendiri. Soalnya kalau misalkan meruqyah rumah adanya kalau kencang itu kan berarti kan mengajak gitu ya.
biasanya di masjid itu memandangkan azan. Jadi adanya itu sir aja terdengar oleh sendiri. Sir itu kita dengar sendiri, terdengar azan, kita dengan diri sendiri aja. Azan, setelah azan selesai, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Ayatul Kursi 1 kali. Setelah itu memohon kembali, niatkan, ya Allah, maaf, meruqyah atau memagari rumah atau tempat usaha, baik jin dan manusia yang berniat jahat, hancurkan Allah, bakar ya Allah. Tersebut sudah selesai, kita tarik nafas, tahan di perut, tiupkan ke sudut berikut, ke sudut yang kita memandangkan azan dan ayat tersebut. Setelah selesai, lanjut berikutnya ke yang kedua sudut. Lanjutnya ketiga sudut. Gimana kalau misalnya kita berhadapan dengan kamar mandi ya, kalau kita cukup di depannya aja, nggak usah di dalam. Nah, pokoknya itu pas sudut diadakan. Terus surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi dilanjut di tengah-tengah as ya, maksudnya tengah-tengah itu di tengah-tengah rumah. Jadi kan pas sudut tuh kita ambil as tengah-tengah sambil menghadap kiblat, sama ada juga Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Kita berdoa ya, kalau misalkan setelah selesai misalkan doa selamat, kita bacakan doa selamat, terus kita amin. Melakukan hal tersebut bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, jadi khusus di rumah. Ataupun kalau yang sudah punya misalnya kan seperti media garam atau minyak zaitun atau bidara, dibacakan ayat-ayat tersebut, maksudnya dibacakan ayat ruqyah ya, terus disemprot-semprotkan ke tiap sudut, itu lebih bagus. Nanti insya Allah berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu saya menemukan itu pada saat saya jualan es, itu di saat saya pribadi saya menemukan 2 rambut ya, itu 2 rambut itu entah rambut apa, sampai rambut itu 2 gunung. Lalu rambut tersebut saya buang. Pas saya pulang ke rumah itu ternyata banyak cecak yang mati di dalam rumah. Ya wallahu alam itu orang atau ingin mengirimkan sihir atau bagaimana. Yang pastinya kita memohon aja doa sama Allah, kita berpikir positif, kita yakin segala kekuatan hanya milik Allah, dan kita yakin Allah melindungi kita, menjaga kita, insya Allah terhindar dari hal-hal sihir atau hal negatif yang akan masuk ke rumah kita. Gimana kalau rumahnya misalkan ada tasnya ya, sama lakukan hal tersebut juga, itu 1 bulan atau 3 bulan. Gimana kalau misalkan di tempat tersebut itu ada sihir atau ada sosok gaib? Nah, kalau memang sudah pernah belajar pengobatan medis, terutama kalau gaib sudah kuat, jadi ketika jadi benturan kita nggak terjadi apa. Jadi kalau memang udah ada seperti itu penampakan itu, kalau bisa kita minta tolong ke yang ahlinya, ahli ruqyah atau dalam hal pengobatan medis, silahkan minta bantuannya gitu. Kalau misalkan di rumah itu nggak ada, cuma kita hanya lihat pemagar, itu lebih bagus. Insya Allah rumah kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dari jin dan manusia yang berniat jahat. Kalau saya pribadi, saya akan itu 1 bulan atau 3 bulan di rumah saya, karena memang kita mengalami pengobatan medis. Jadi kadang ada sudah di jarak jauh atau misalkan dekat
Itu kami ada WhatsApp saya di deskripsi, itu saya cantumkan. Itu aja cara praktek cara meruqyah rumah atau tempat usaha yang bagi yang muslim, itu cara prakteknya. Kemudian video kami Sanggar RS membawa manfaat, berkah. Cara prakteknya itu aja kami sampaikan, silakan dipraktekkan. Ya. Itu aja yang kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.